Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat kita dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya, kita dijauhkan dari malapetaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita nikmat-nikmat tersebut, dan juga nikmat yang paling utama adalah kita diberikan pertolongan, hidayah, taufik untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita keimanan, ilmu yang bermanfaat, dan juga amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita dalam mempelajari kitab Al-Irsyadu ila Sahihi Al-I'tiqad. Panduan lengkap dalam membenahi akidah kita. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa atala umrahu fi ta'atihi subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang salah satu iman yang paling agung di dalam agama kita, salah satu sumber keimanan, yaitu al-imanu billahi azza wa jal. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber keimanan. Merupakan puncak keimanan. Ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan keyakinan yang sangat luar biasa, keyakinan yang sangat kuat, keyakinan yang sangat kokoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Allah adalah pemilik kita. Allah adalah pencipta kita. Allah yang mengatur kita. Allah yang menerbitkan matahari dari timur, ditenggelamkan di barat. Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Allah yang menciptakan malaikat. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang al-imanu billah, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan cakupan makna al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang harus beriman dengan rububiyah Allah. Kemudian seseorang harus beriman dengan uluhiyah Allah. Dan juga beriman terhadap al-asma' wa sifat. Ini adalah cakupan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah pencipta, pemberi rezeki, yang mengatur alam semesta, satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar. Maka ketika seseorang meyakini hal tersebut, dia harus memberikan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah tidak bisa menciptakan. Selain Allah tidak bisa memberikan rezeki. Bagaimana seorang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah tersebut diberikan kepada para nabi, para malaikat, orang-orang soleh yang sudah meninggal, bebatuan, pepohonan, mereka semua adalah hamba. Mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk, Pak, tidak berhak untuk mendapatkan ibadah sedikit pun dari kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk pada al-iman, yaitu bi rububiyatillah. Iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Awalan tauhidu ar-rububiyah. Yang harus kita ketahui, yang harus kita kenali, yang harus kita fahami, yang pertama adalah berkaitan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Fa amma tauhidur rububiyah fa innahu al-iqraru bi annallaha wahdahu huwal khaliqu lil alam. Tauhid rububiyah adalah seseorang mengakui, al-iqrar, meyakini dengan keyakinan yang sangat kuat, yang tidak ada keraguan sama sekali di dalam keyakinan tersebut. Yaitu apa? Bi annallaha wahdahu huwal khaliqu lil alam. Allah adalah satu-satunya zat, satu-satunya Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini dan segala yang ada di dalamnya. Alam semesta dan juga isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu. Allah sendirian yang menciptakan itu semua. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah makna rububiyah yang pertama, yaitu Allah sebagai pencipta, al-khaliq. Ya. Yang kedua, wa huwal mudabbir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, maka tidak diciptakan begitu saja, akan tetapi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemudian juga mengatur. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang-orang yang ada di dalamnya, bukan hanya orang, hayawan, jin, semua dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Semua diurusi sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih makan sama Allah, dikasih minum sama Allah, tidak dibiarkan begitu saja. Al-Muhyi. Kemudian yang selanjutnya Allah yang menghidupkan. Al-Mumit. Ketika Allah menghidupkan, Allah juga mematikan. Allah yang maha menghidupkan, Allah juga yang maha mematikan. Seorang diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa, cepat lambat dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
cepat atau lambat dia akan dimasukkan ke kuburan. Maka seorang harus perbanyak mengingat hari kematiannya, Pak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Wahai manusia, perbanyaklah kalian mengingat hari kematian. Mengingat kematian kalian. Cepat atau lambat seorang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu pemutus kelezatan? Yaitu kematian. Oleh karena itu Al-Imam Ad-Daqqaq pernah mengatakan, "Waman aktsaru minal mauti dzikran ukrima bisalasa." Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Orang yang sering mengingat kematian, maka akan dimuliakan oleh Allah dengan cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qanaatul qalbi. Seorang yang banyak mengingat kematian, hatinya akan qanaah, Pak. Hatinya akan merasa cukup. Tidak terlalu tamak dengan kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena dia tidak panjang angan-angan. Karena dia sering mengingat kematian. Oleh karena itu hatinya merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, meskipun itu sedikit. Tapi dia merasa cukup. Kemudian yang ketiga adalah an-nasyatu fi ibadatillah. Orang yang sering mengingat kematian, maka dia akan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasiyal mauta uqiba bi thalatha. Dan juga orang yang lupa dengan kematian akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Yang pertama taswifut taubah. Ya. Kalau mau tobat saufa nanti. Taswif ya. Penyakit nanti saja, masih muda, masih panjang umur kita. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak mengingat kematian. Atau sangat sedikit dia mengingat hari kematiannya. Oleh karena itu ketika mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ditunda, nanti akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia belum bertobat. Nauzubillah. Nauzubillahi min dzalik. Maka seorang yang lalai terhadap mengingat kematian, dia akan menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah adamu qanaatil qalbi, tamak terhadap kehidupan dunia. Ya, kenapa sih orang itu bisa tamak dengan kehidupan dunia ini, Pak? Ya siang malam pikirannya cuma memperbanyak harta. Siang malam pikirannya cuma menambah pundi-pundi hartanya. Karena dia lalai dari mengingat kematian. Sehingga ketika dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala terus merasa kurang. Yang dia pikirkan nambah lagi. Panjang angan-angannya, Pak. Sangat panjang angan-angannya. Seakan-akan dia akan hidup di muka bumi selama-lamanya. Padahal kematian mengintainya. Kematian sangat dekat dengannya. Oleh karena itu, orang harus berbanyak mengingat kematian. Dan yang ketiga, orang yang tidak mengingat kematian atau lalai dalam mengingat kematian, kata para ulama, at-takasulu fi ibadatillah, malas ibadah. Mau ibadah malasnya luar biasa. Mau pergi ke masjid malas. Mau menyambung tali silaturahmi malas. Mau berbuat kebaikan malas. Mau sedekah malas. Kenapa? Karena dia tidak banyak mengingat kematian. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang hidup di dunia ini, apa yang dia cari? Melainkan hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Melainkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ini yang kita cari. Yang kita cari bukan ridho manusia.
Sehingga kita harus banyak beramal soleh sebagai bekal kita. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berberkalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan merupakan pakaian yang paling bagus yang dikenakan oleh seorang muslim. Kita tidak tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Wahai manusia, perbanyaklah beramal soleh, perbanyaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaka la tadri. Karena engkau tidak tahu. Idza janal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Apabila malam datang, apakah engkau bisa menjamin dirimu bisa hidup sampai fajar? Sampai fajar, enggak ada yang bisa menjamin. Ketika malam datang, bisakah dia hidup sampai pagi? Enggak ada yang tahu, Pak. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat, bugar, badannya bagus, kemudian meninggal tanpa penyakit sama sekali. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qabadat arwahuhum lailatal qadari. Betapa banyak dari manusia, ya, para pengantin yang dihias secantik mungkin, dihias setampan mungkin, dipersiapkan untuk hari pernikahannya, kemudian sebelum hari pernikahannya datang, dia dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min sobiyin, betapa banyak anak kecil yurtaja tulu umrihim, diharapkan panjang umurnya. Oh, nanti kamu dewasa jadi pilot, kamu dewasa jadi seorang dokter. Waqad udkhilat ajsaduhu zulmatal qabri. Padahal liang lahatnya sudah digali. Jasadnya akan dimasukkan ke gelapnya kuburan tersebut. Wa kam min fata, betapa banyak para pemuda, amsa wa asbaha dhahikan, paginya malamnya nongkrong sama teman-temannya, tertawa terbahak-bahak sama teman-temannya, wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya sudah dirajut, Pak. Kain kafannya sudah dipersiapkan dalam keadaan dia tidak tahu. Dikira kain kafan tersebut untuk orang lain. Ternyata ditenun untuk dirinya sendiri. Fadawim ala taqwa ilahi. Maka teruslah kita senantiasa bertakwa kepada ilah, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan ini adalah bekal kita. Ketakwaan ini adalah keamanan bagi kita ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang harus terus mengingat kematian. Baik. Kemudian salah satu makna ar-rububiyah juga adalah Allah Subhanahu wa taala ar-Razzaq. Ketika Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah menghidupkan, ya, Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah tidak zalim kepada hambanya, Pak. Akan tapi dikasih rezeki sama Allah. Ya, dikasih makan sama Allah, dikasih minum sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila seorang belajar tauhid rububiyah, ya, maka hatinya tenang. Hatinya tidak banyak gelisah. Kenapa? Karena Allah pasti mengurusi urusannya. Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan rezeki kepada dia. Sehingga orang yang belajar tauhid rububiyah tenang hatinya, tentram, seakan-akan surga ada di dalam hatinya. Tidak banyak mengeluh. Kenapa? Karena saking yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dzul quwwatil matin. Memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yang kuat, yang perkasa. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal iqraru bihadzan naw'i markuzun fil fitri. Maka beriman terhadap ini semua
iman terhadap Allah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta, ini sudah diakui oleh fitrah kita. Semua manusia, ya, apabila benar dia, normalnya manusia, dia meyakini ini semua. Ya, normalnya manusia meyakini ini semua, pusatnya ada di fitrah kita. Ya, meyakini adanya pencipta, pemberi rezeki, ya, yang menghidupkan, yang mematikan. Ini semua sudah diakui oleh fitrah kita. La yakadu yunazi'u fihi ahadun minal umami. Hampir-hampir tidak ada, ya, yang menyelisih kita. Hampir-hampir semua manusia bersepakat bahwasanya ada pencipta, pemberi rezeki. Ya, ada juga pengatur alam semesta. Hampir semua manusia meyakini akan hal tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Engkau wahai Nabi Muhammad apabila bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan kalian? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang mengatur alam semesta? Siapakah yang menghidupkan, yang mematikan? Maka mereka akan mengatakan yang melakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini diakui secara akal sehat. Secara fitrah kita sudah mengakuinya. Kemudian juga Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Kembali kalau kamu tanya mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Dengan begitu indahnya, dengan begitu megahnya, siapakah yang bisa menciptakan itu semua? Mereka akan mengatakan yang menciptakan itu semua adalah Al-Aziz, Al-Alim. Ya, yang maha perkasa, yang maha hebat, Al-Alim, dan yang maha mengetahui. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil azim." Sayaquluna lillah. Siapakah yang menciptakan langit yang tujuh? Siapakah pemilik langit yang tujuh? Dan juga arasy yang sangat besar, mereka akan mengatakan itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Itu semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fil Qur'ani katsir. Dan ini di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, dalam surat Luqman Allah mengatakan wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Yang menciptakan kalian siapa sih? Yang menciptakan langit siapa? Yang menciptakan bumi siapa? Mereka mengatakan Allah. Ya. Yadhkurullahu 'anil musyrikina annahum ya'tarifuna lillahi birububiyah wal infiradi bil khalqi war rizqi wal ihya'i wal imatah. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir yang mana mereka, ya, orang-orang musyrik juga disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Allah yang menciptakan, yang berikan rezeki, yang menghidupkan. Mereka mengakui akan hal tersebut. Ya, mereka mengakui Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya, akan tetapi para ulama menjelaskan tauhid, pengakuan rububiyah mereka tidak sempurna, Pak. Pengakuan rububiyah mereka ada kholal, ada celah. Sehingga inilah yang dimanfaatkan oleh syaitan, dimanfaatkan oleh iblis, ya, dan bala tentaranya. Sehingga, ya, mereka masih saja meyakini atau beberapa dari mereka masih ada yang khawatir akan rezeki. Masih khawatir akan mara bahaya itu bisa datang di luar Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid uluhiyah
seorang bisa menyimpang dalam memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebabnya karena tauhid rububiyahnya enggak beres. Karena tauhid rububiyahnya enggak selesai. Enggak paham betul. Ya, misalkan ada di luar sana orang yang meyakini adanya ya orang atau jin yang bisa menguasai ya laut selatan misalkan. Ya, padahal yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada masih yang meyakini hal tersebut sehingga apa? Sehingga mereka menyembelih untuk jin tersebut. Mereka ya meminta kepada jin tersebut. Ya, dan ini tidak dibenarkan, Pak. Maka kita harus belajar rububiyah supaya kita faham, supaya kita tahu, kemudian kita memberikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Walam yunkir tauhid rububiyah wa yajhadir rabba illa syawadun minal majmu'atil basyariyah. Jadi kita katakan hampir semua kita sepakat, semua manusia sepakat Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Hampir kita semua sepakat akan hal itu. Akan tetapi ada syawadun. Ya, beberapa orang yang mengingkari hal tersebut. Ya, datang syubhat. Ya, apakah benar Allah ini yang menciptakan? Oh tidak. Alam ini tercipta dengan sendirinya. Ya, bumi yang menciptakan bumi sendiri, langit yang menciptakan dirinya sendiri. Ya, alam semesta ini terjadi karena adanya benturan dan lain sebagainya. Baru muncul orang-orang seperti itu. Yang mempertanyakan apakah benar ada pencipta atau tidak. Apakah benar ada yang memberikan rezeki atau tidak. Ya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga harus hati-hati. Kita perhatikan anak-anak kita, keluarga kita, kaum muslimin. Kita perhatikan ya, bagaimana mereka membentengi dirinya. Kita ajak mereka belajar akidah. Kita berikan buku-buku akidah yang bermanfaat untuk dibaca bersama. Tujuannya untuk ini. Apalagi sekarang, Pak. Ya, syubhat itu ada di genggaman kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman yang penuh fitnah ini, ya, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian beramal soleh. Semangatlah kalian dalam melakukan kebaikan. Segera, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena fitnah datang ini seperti potongan malam yang gelap gulita. Ya, kesesatan datang kepada kita. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagaimana seorang laki-laki yang sore hari beriman kepada Allah, masih sholat bersama kita, ya, kemudian membaca subhat misalkan yang ada di handphonenya, pagi harinya dia ragu akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Pagi harinya dia murtad, naudzubillah. Begitu cepatnya Allah itu membolak-balikan hati seorang hamba, Pak. Ya, atau pagi harinya beriman, masih sholat subuh dengan kita, sorenya sudah kena subhat. Membaca ya potongan-potongan atau menyimak potongan-potongan video yang berkaitan tentang orang-orang yang menanyakan keberadaan Tuhan. Orang-orang yang menanyakan, benar enggak sih Allah menciptakan ini semua? Mulai ragu, Pak. Ma'asyiral muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari hal-hal tersebut, dan semoga Allah wafatkan kita semua di atas tauhid dan akidah yang benar, amin ya rabbal alamin. Taib. Kemudian mulai datang orang-orang malahidah, orang-orang ateis, ya, yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, tidak percaya adanya pencipta alam semesta ini. Tadhaharu bi inkari rabbi ma'a i'tirafihim bihi
fi batini anfusihim wa qararati qulubihim. Sebenarnya mereka itu, Pak, ada para ulama, mereka ya kelihatannya saja mengingkari adanya Tuhan, tapi hatinya tidak bisa bohong. Ya, mulutnya bisa mengatakan nggak ada pencipta di muka bumi ini. Alam ini terjadi karena sendirinya. Ya, karena proses alam. Ya, bukan karena diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hatinya tidak bisa bohong. Hatinya pasti meyakini adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa inkaruhu lahu innama huwa min babil mukabbarah. Nah, kenapa mereka bisa mengingkari? Karena mereka sombong. Karena kibir. Ya, karena kesombongan yang ada di dalam hati mereka. Ini sebab mereka mengingkari itu semua. Mengingkari adanya pencipta di muka bumi ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Firaun. Ya, ketika Firaun mengatakan, "Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi." Wahai manusia, sungguhnya aku tidak tahu Tuhan di muka bumi ini selain diriku. Ya, dia mengklaim bahwasanya dia adalah Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di ayat lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Firaun ini, Pak, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Ya, Firaun secara zahir, secara nampak dia menolak adanya pencipta. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Firaun mengatakan seperti itu, akan tapi hatinya tidak bisa mendustakan. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan. Ya. Hatinya tenang terhadap itu semua. Akan tapi kenapa Firaun melakukan seperti itu? Mengatakan seperti itu, zulman wa uluwan. Sombong, zalim. Ya, sehingga dari ayat sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kesesatan yang dilakukan Firaun disebabkan karena zulman, sombong. Maka hati-hati sombong, Bang. Ya, zulman, kezaliman, wa uluwan, sombong. Ya, kezaliman, kesombongan yang menjadikan Firaun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka hati-hati dengan kezaliman. Ya, ittaqu zulma. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, kata Nabi. Hati-hati kepada kezaliman. Kenapa? Karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Ya, ittaqi da'watal mazlum. Dan waspada terhadap doanya orang-orang yang dizalimi. Kenapa? Karena tidak ada hijab di antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengangkat tangannya ke langit berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang yang mengingkari adanya pencipta di muka bumi ini, itu adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Ya, orang-orang yang tidak meyakini adanya pencipta yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta. Kalau kita perhatikan mereka, ya, kemudian kita tanya kepada mereka tentang alam semesta ini, jawabannya pun kacau balau. Jawabannya pun beragam, goncang. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas dalil. Ya, yang mengatakan alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, menciptakan dirinya sendiri. Ya, atau terjadi karena proses alam. Atau terjadi karena musodafah, karena kebetulan. Ya, akhirnya dia menuhankan alam tersebut. Ya, kok bisa alam menciptakan alam? Kan berarti hatinya mencari Tuhan itu, Pak. Siapa yang menciptakan? Alam ini yang menciptakan dirinya sendiri. Nah, ya, atau sifat-sifatnya yang menciptakan alam, atau kebetulan yang menciptakan dirinya sendiri. Kok bisa Tuhannya jadi kebetulan? Maka goncang mereka. Karena tidak didasari dengan
ilmu pengetahuan. Tidak didasari dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, mereka bangun ya keyakinan mereka di atas prasangka. Ya, tidak dibangun di atas bukti yang nyata, tidak. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir. Terutama orang-orang yang menolak adanya pencipta di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan oleh pencipta ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir. Mengajak manusia yang menolak tentang adanya pencipta untuk berpikir, apakah dia diciptakan atau dia menciptakan dirinya sendiri? Ya, maka jawaban logisnya dia manusia diciptakan, alam semesta diciptakan, dan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin manusia menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin bumi ini menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin langit menciptakan dirinya sendiri. Ma'asal muslimin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abu Hanifah suatu hari pernah berdebat dengan orang-orang Malahidah, orang-orang ateis, Pak, yang menolak adanya pencipta, yang meyakini alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Gak ada yang mengatur, gak ada yang menciptakan. Maka suatu hari beliau ketika mau mendebat mereka, beliau sengaja telat. Kemudian beralasan, mohon maaf saya telat, karena tadi di kapal, ya saya melihat kapal itu berjalan sendiri. Gak ada yang nyetir. Ya, kemudian bisa mengangkut barang-barang sendiri. Ya, tidak ada yang mengarahkan. Gak ada sama sekali. Dan kata Malahidah, kata orang-orang ateis, bahlul. Ya, gak masuk akal. Mana mungkin kapal itu bisa berjalan sendiri tanpa nahkoda? Ya, mana mungkin barang-barang itu bisa naik sendiri? Kalau kapal saja kamu bilang gak masuk akal, bagaimana dengan alam semesta ini? Bintang-bintangnya, langitnya, buminya, ya indah sekali. Mana mungkin terjadi dengan sendiri dan tidak ada yang menciptakan? Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti ada yang mengatur. Ya, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dan segala sesuatu itu ada tandanya. Ya, segala sesuatu terdapat tanda. Ya, pada makhluk terdapat tanda ayah yang luar biasa yang menunjukkan Allah adalah Esa. Allah adalah satu. Ya, bagaimana kita bisa lihat langit yang megah ini? Ya, bumi yang indah ini, bintang-bintang, matahari, ya bisa terbit, bisa tenggelam. Siapa yang mengatur itu semua? Seorang yang bertafakur melihat hal tersebut bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tambah sombong. Tambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menurunkan hujan? Apakah hujan itu turun sendiri? Tidak. Yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebelum kita akhiri, balik kita mengingatkan tentang momen-momen seperti ini, ya, momen-momen menjelang adanya perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Maka seorang muslim harus yakin satu-satunya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima sama Allah satu-satunya adalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apabila ada orang mencari agama selain Islam untuk dia ikuti, maka tidak akan diterima sama Allah. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, kemudian juga agama Islam telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua telah diajarkan. Ya,
Agama telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kami telah menyempurnakan agama Islam ini. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ma min amalin yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum anin nar illa qad bayyantu lakum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amalan sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan kalian dari api neraka, kecuali semua sudah aku jelaskan. Sehingga agama ini sudah sempurna. Ya, sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjadi suri tauladan yang baik. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup selama 63 tahun, Pak. Bertemu dengan orang Yahudi, bertemu dengan orang Nasrani, dan tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut perayaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Enggak ada. Dan enggak ada satu riwayat pun yang menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ucapan selamat atas hari raya mereka. Ya, dengan nama toleransi enggak ada. Ya. Toleransi adalah kita berbuat baik dalam urusan dunia, muamalah dunia. Kita tidak menyakitinya, kita membiarkan mereka ya merayakan hari perayaan mereka, tidak kita ganggu. Akan tapi ikut dan mengucapkan selamat tidak pernah. Dan seorang muslim tidak boleh. Ya, terlebih perayaan-perayaan kufar itu dibangun di atas akidah yang sesat, akidah yang batil. Yang meyakini Isa adalah Allah. Isa adalah ibnullah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ya, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga, Trinitas. Ya, sehingga sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan ikut dalam perayaan orang-orang kafir. Gak perlu mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Ya, kata Umar bin Khattab apa Pak? Jannibu al-kuffara fi a'yadihim. Ya, jannibu al-kuffara fi a'yadihim. Jauhilah orang-orang kafir terutama di hari-hari raya mereka. Au kama qala Umar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita, memberikan taufik kepada kita untuk terus hidup di atas tauhid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas akidah yang benar. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.